Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Iman Timbul dari Pendengaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harus kita sadari betul bahwa iman itu timbul bukan dengan sendirinya, tetapi dari pendengaran oleh firman Kristus. Demikianlah dituliskan dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, kita sudah mengerti dengan jelas bahwa satu-satunya cara agar orang berdosa bisa diterima oleh Tuhan hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman kepada Tuhan Yesus merupakan hal yang paling fundamental, paling prinsip, paling penting dalam hidup ini. Penulis surat Ibrani berkata demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu berarti bahwa pemberitaan Injil, kasih karunia, atau firman Tuhan itu memungkinkan untuk seseorang memiliki iman dan mengubah nasib kekalnya. Saya katakan memungkinkan karena memang tidak semua orang yang mendengar firman Tuhan mau menerima dan beriman. Contohnya, bangsa Israel, bangsa yang telah mendengar firman itu tetapi tidak menanggapinya. Ayat 18-21. Bangsa Israel memiliki baik para utusan yang memberitakan kabar baik atau Injil, maupun kabar baik itu sendiri. Tetapi mereka tidak mau percaya, saudara. Pertanyaannya, lalu mendengar yang bagaimana yang bisa menimbulkan iman dalam diri seseorang? Saudara, dalam Lukas 8 ayat 18 ada kalimat yang berbunyi demikian. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Artinya bahwa cara seseorang mendengar itu sangat mempengaruhi sikap hati dan keputusan serta hasil akhir atau akibat dari apa yang telah didengarnya. Ayat di atas pertama-tama mengingatkan jemaat di Roma, dan berikutnya tentu kepada kita, kepada saudara dan saya, agar memperhatikan sikap atau cara kita dalam mendengarkan firman Kristus. Kita harus serius dan memberikan perhatian penuh terhadap firman Tuhan yang sedang diberitakan. Jangan sampai firman Tuhan yang kita dengar itu hanya seperti angin lalu saja, tanpa kita tanggapi dengan baik. Jangan sampai seperti orang Israel yang mendengar firman-Nya namun tidak memberikan respon dengan baik. Ayat 16-21. Saudara, jika seseorang mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian, maka firman itu sangat dimungkinkan akan mengubahkannya menjadi orang yang percaya dan mengubah seluruh hidupnya. Demikian juga bagi kita.
Bila kita memberi respon yang baik terhadap firman Tuhan yang kita dengar, maka firman itu akan membawa kita dari iman kepada iman, serta mengubahkan hidup kita. Oleh sebab itu, menjadi pendengar firman Tuhan yang baik dan belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, adalah kemutlakan, adalah keharusan bagi semua orang percaya. Dengan demikian, pengertian mendengar firman berbicara tentang peran dan kemampuan atau kesanggupan kita untuk merespon setiap firman Tuhan dengan baik. Sebab tidak mungkin kita dapat mendengarkan Tuhan apabila kita tidak menyediakan telinga rohani, pikiran, dan hati kita untuk mendengar Dia berbicara. Oleh sebab itu, mari saudara, kita terus berusaha untuk mendengarkan firman-Nya dengan sungguh, dengan serius. Dan tidak hanya itu, tetapi juga memberi respon yang baik. Siapapun yang memberitakannya, saudara, jangan pilih-pilih, jangan lihat siapa pembicaranya. Dengan cara mendengar yang demikian, maka iman kita akan timbul, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan Bapa. Percayalah, Roh Kudus tentu akan menolong dan memampukan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.